Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya nih. Yang berangkat, yang belakang yang pulang. Oke, sip. Udah kayak mau ujian aja nih kasih kertas beginian. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah, seorang muslim memandang bahwa safar atau bepergian jauh adalah bagian dari tuntutan dan kebutuhan hidupnya yang tidak bisa terpisahkan. Oke, kita ke titik sini dulu, ke Masjid Saman Al-Banjari. Kita nunggu kawan-kawan lagi yang lainnya. Masih ada beberapa rider lagi yang belum sampai ke lokasi titik kumpul. Jadi kita tunggu dulu. Karena haji, umroh, jihad atau berperang, menuntut ilmu, berniaga, dan mengunjungi saudara-saudara, semuanya merupakan kewajiban dan keharusan yang mengharuskan adanya safar dan perjalanan jauh. Oke, alhamdulillah kawan-kawan udah pada lengkap semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke Pelabuhan Roro Telaga Punggur. Bismillah. Kita coba check in dulu. Semoga dapat kapal jam 8 nih. Maka dari itu, perhatian Islam dalam masalah safar, hukum dan adabnya merupakan perhatian yang tidak dapat dipungkiri, dan setiap muslim yang saleh wajib mempelajarinya dan berusaha keras untuk menjalankan dan merealisasikan dalam kehidupannya. Safar ini dipandang oleh umumnya ulama kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya safar itu adalah obat, pengalaman hidup, ilmu pengetahuan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menggabungkan tentang manfaat safar di syairnya yang masyhur. Beliau mengatakan, wasafir fafis safari khamsu fawaidin, dan seringlah kalian safar, dan dalam safar itu minimal ada 5 manfaat yang akan didapatkan. Alhamdulillah ya Allah, dapat kita. Sesuai, fix jam 8. Beliau mengatakan, tafriju hammin waqtisabu ma'isyatin. Poin 2 pertama yang beliau sebutkan dari 5 itu adalah hilangnya rasa sumpek dan sedih. Orang kalau safar, dia akan berbaur dengan banyak manusia, banyak pengalaman hidup, mungkin arsitektur bangunan, mungkin cuaca, mungkin makanan yang berbeda, ya. Ini semua memperbaharui hidupnya. Sempitnya hidup seseorang itu biasanya karena dia terkurung di satu tempat. Tapi kalau dia keluar dari kotanya, keluar dari rumahnya, keluar dari negaranya, pergi ke tempat lain, berbaur, maka kata Imam Syafi'i dia akan dapatkan tafrijul ham yang pertama. Dengan safar itu, apalagi kalau safar ini diikuti dengan kemuliaan, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Safarnya silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, ya, menuntut ilmu, itu semua mulia. Haji dan umroh sebagaimana tadi disebutkan itu betul-betul luar biasa, memperbaharui hidup. Seperti kita pulang dari safar punya semangat baru, punya kehidupan baru. Oke, ini dia merah putih ayam kampung. Enak nih ayam kampung nih biasanya. Dan betul-betul kita sementara safar itu kayak punya waktu yang lowong untuk memikirkan solusi dari masalah kita. Terutama ini bagi laki-laki. Karena perempuan kalau safar ada hukum, harus ada mahramnya. Tapi kalau laki-laki ini luar biasa. Memang berbeda antara laki-laki sama perempuan.
Kalau perempuan menghadapi masalah, yang paling mudah buat dia adalah mengurung diri di kamar, nangis, dibantal. Kalau antum laki-laki ikutin itu, nah, kayaknya akan menambah uban cepat, ya. Laki-laki harus keluar. Kenapa laki-laki sholat berjamaah di masjid, ya? Antar jenazah, cari rezeki, jihad, keluar dari rumah. Karena emang kita harus begitu laki-laki. Atau kalau ada masalah jangan terkurung di sebuah tempat, makin stres. Keluar. Lihat, hirup udara di luar. Perempuan memang berbeda. Sholatnya di rumahnya lebih afdal. Sholat wanita di ruang tamunya lebih afdal daripada luar rumahnya. Sholat di dalam kamarnya lebih afdal daripada ruang tamunya. Makin tertutup makin bagus bagi dia. Kalau kita nggak, berbeda laki-laki. Oke, kita break dulu sebentar. Mau sholat zuhur dulu. Alhamdulillah ketemu masjid. Oke, bismillah. Jadi yang berguna safar harus belajar safar. Lalu beliau mengatakan yang kedua, waktisabu ma'isyatin, mendapatkan pendapatan kehidupan atau ekonomi, memperbaiki ekonomi lah, ya. Bahasa globalnya memperbaiki ekonomi, dapat ide-ide. Karena dengan safar kita jadi tahu, oh ternyata kota ini butuh ini, oh kok desa ini butuh ini, oh saya bisa bisnis ini. Banyak terbuka ide-idenya. Lalu beliau mengatakan selanjutnya, ilmun wa adabun wa suhbatu majidin. 3 hal digabung langsung. Ilmu, pasti kalau safar dapat ilmu pengetahuan, baik itu dari pengalaman hidup orang ataupun memang hadirnya di majelis-majelis para ulama di kota-kota itu, ya. Kemudian adab, tata kerama, belajar. Karena ada beberapa suku, ya, negara punya tradisi, punya adab yang bagus sekali, santun, baik, sopan, ya. Alhamdulillah, kawan-kawan sudah sampai dengan selamat semuanya. Masya Allah. Aman Om Pade? Aman ya? Ada setitik noda tuh. Ada setitik noda. Ataupun kalau mereka memiliki sifat-sifat yang buruk, kita jadi tahu, oh ternyata di negara saya ada sifat yang positif yang perlu kita pertahankan. Dan yang terakhir, suhbatu majidin, punya sahabat yang bagus, sahabat akrab. Pernah ada seseorang berkata kepada Umar bin Khattab, dia mengatakan, ini sahabat saya, ditunjuk 1 orang. Kata Umar, apa kau pernah safar sama dia? Kata dia, belum pernah. Kata Umar, kau belum mengenal dia sama sekali. Orang kalau safar kelihatan sifat aslinya, pelitnya, emosionalnya, ya. Karena orang capek, letih, ya. Kelihatan loyal nggak sama teman-temannya. Dalam kondisi capek masih bisa bantu angkat tasnya temannya, masih siap untuk berkorban harta, mendahulukan temannya. Kalau masuk di penginapan ternyata cuma 1 kamar, mungkin dia dahulukan temannya, butuh pengorbanan. Mendapatkan sahabat yang setia di safar itu, ya. Karena orang capek, letih, ya. Kelihatan loyal nggak sama teman-temannya. Ini perkataan sahabat, ya, yang menandakan memang ini bagian dari syariat, karena mereka sahabat ini mendapatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam.
Jadi safar ini manfaatnya besar. Terlebih lagi memang banyak hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan masalah safar tadi. Pengalaman orang yang sudah safar atau sering safar teman-teman beda dengan orang yang tidak pernah safar. Pengalamannya luar biasa. Kalangan ulama pun kami saksikan begitu. Ulama-ulama yang kami belajar dari mereka di kota Rasulullah SAW di Madinah dulu, yang sering safar pergi kemana-mana, pengalaman daurah di sana, daurah di sini, beda dalam menyampaikan fatwa-fatwa, hukum-hukum agama. Beda dengan yang memang terkurung di satu kota yang tidak pernah keluar. Fatwanya berkisar di situ saja, dan dia mau fatwa itu ditarik keluar ke luar sana belum tentu bisa masuk. Tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan atau negara gitu kan. Jadi ini semua teman-teman pengaruhnya besar sekali. Makanya dalam Islam butuh belajar masalah adab safar itu sendiri. Oke, alhamdulillah kapal kita sudah bersandar. Sekarang waktunya kita persiapan lagi untuk keluar dari kapal. Alhamdulillah. Yup. Oke, sip. Thank you. Oke, sehat. Oke, kabar ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Semua atas izin Allah, semua kegiatan kita diberikan kelancaran dari pergi sampai kembali dengan selamat semuanya atas izin Allah. Alhamdulillah, semoga perjalanan ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih untuk ketua-ketua semuanya dan untuk Amir kita pada kegiatan touring hari ini. Ada Om Sukma, terima kasih yang sudah mengawal perjalanan kita dari berangkat sampai kembali. Semoga kita semuanya sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan berkesubuhan di berikutnya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.